Ghost of War. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini disutradarai oleh Eric Bres, bergenre horror action. Film ini mengambil latar belakang Perang Dunia Kedua. Penasaran dengan filmnya? Yuk mari sama-sama kita saksikan videonya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan 5 tentara Amerika yang ditugaskan untuk menjaga sebuah kastil di Prancis milik keluarga Hellwig yang sebelumnya diduduki oleh komando tinggi Nazi. Konon katanya, seluruh penghuni rumah tersebut sudah dibunuh oleh tentara Nazi. Kelima tentara itu bernama Chris yang bertugas sebagai komandan, Tepper, Butchie, Kirk, dan Eugene. Di perjalanan menuju kastil, mereka melihat mobil dari kejauhan, di mana mobil itu berisi para perwira Nazi. Akhirnya, mereka pun memasang ranjau dan tepat mengenai mobil tersebut. Mereka pun mulai melucuti perwira Nazi yang sebagian sudah kritis, mulai dari mengambil jaket mereka, bahkan sampai mencopot gigi emas dari salah satu tentara Nazi tersebut. Setelah itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, mereka pun berhenti karena melihat ada sekelompok orang yang datang. Rupanya orang-orang itu adalah para pengungsi Yahudi. Tepper pun segera menghampiri salah satu emak-emak Yahudi tersebut sambil memberikan jaket dan gigi emas yang ia lucuti dari tentara Nazi tadi. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya lagi. Sampai akhirnya tibalah mereka di kastil yang dimaksud. Sebuah kastil mewah dan sangat besar. Baru saja sampai di lokasi, mereka sudah mulai merasakan hal-hal ganjil. Mulai dari ada salah satu tentara yang memilih tidur di mobil di luar kastil, serta gelagat dari para tentara yang menjaga kastil itu sebelumnya, yang terlihat ingin segera pergi meninggalkan kastil tersebut. Padahal, bisa dibilang kastil sebesar dan semewah itu adalah tempat yang paling nyaman bagi tentara daripada di hutan tentunya. Karena di sana tersedia makanan dan ranjang yang empuk pula. Saking terburu-burunya pergi, salah satu tentara yang menjaga kastil itu sebelumnya malah tak sengaja meninggalkan ransel mereka. Setelah tentara itu pergi, mereka pun mulai berkeliling untuk mengecek keadaan rumah tersebut. Baru saja tiba di rumah tersebut, mereka sudah disuguhi berbagai kejadian-kejadian aneh. Seperti Tepper yang dikejutkan dengan terjatuhnya hula hoop di ruang penyimpanan, Chris yang mendengar suara-suara aneh di ruang kerja, serta Butchie yang juga mendengar suara dari balik pintu suatu ruangan. Tapi ketika mencoba untuk membuka pintu tersebut, pintu itu tidak bisa dibuka. Pada saat tengah bersantai sambil berbincang-bincang, mereka dikagetkan dengan suara keras dari lantai atas. Kira-kira seperti sebuah tongkat kayu yang dipukulkan ke besi dengan keras. Yang ternyata itu merupakan kode Morse yang berbunyi "I have no legs" atau "Aku tidak punya kaki". Sontak, mereka pun kaget bercampur bingung. Mendapati beberapa kejadian aneh, mereka pun mulai waspada. Tepper yang merupakan seorang sniper ditugaskan untuk memantau dari atas loteng. Tapi teror tak berhenti sampai di situ. Kirk yang tengah beristirahat tiba-tiba tersentak karena suara kotak musik yang hidup dengan sendirinya. Hal yang sama pun juga terjadi pada Eugene di ruang bawah tanah, seperti gambar foto keluarga yang tiba-tiba saja menghilang. Tepper yang tengah berjaga di loteng pun tak luput dari teror para hantu ini. Seperti keesokan harinya, mereka menemukan fakta lain yang tak kalah mengejutkan, yaitu alasan tim sebelumnya terburu-buru untuk segera meninggalkan kastil tersebut adalah karena dari pantauan radio, tentara Nazi yang sedang menuju ke arah mereka, jumlahnya pun cukup banyak, sekitar 50 orang. Tepper pun mengajak mereka sembunyi dulu di hutan sampai tentara Nazi itu lewat.
Usulan tersebut ditolak oleh Chris, yang merupakan komandan tim tersebut, dan memutuskan untuk tetap berada di rumah. Saat tengah memantau kedatangan tentara Nazi, mereka dikejutkan dengan kode Morse yang kembali berbunyi dari lantai atas, yang menunjukkan pesan, "If you live, you die," atau "Jika kalian pergi, kalian akan mati." Serta diikuti pula dengar suara teriakan dari dalam radio. Pada malam harinya, akhirnya tentara Nazi pun melewati kastil tersebut dan segera mengecek keadaan kastil. Tim Chris pun sudah bersiaga di dalam rumah. Setelah dikira kastil tersebut kosong, para tentara Nazi pun segera pergi meninggalkan kastil itu. Saat akan pergi, tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam rumah, dan tentara Nazi pun memutuskan untuk kembali, dan baku tembak pun tak dapat dihindari. Tim Chris kembali melihat hal-hal aneh di sini, seperti tentara Nazi yang tenggelam di bak kamar mandi, seperti ada yang menariknya, tergantung, bahkan sampai terbakar hidup-hidup. Akhirnya tim Chris berhasil mengalahkan para tentara Nazi tersebut. Tapi malangnya, Baci yang mencoba melindungi teman-temannya dari granat justru membuat kondisinya menjadi kritis. Mereka pun semakin yakin kalau kastil tersebut berhantu. Tapi anehnya, kenapa para hantu itu justru membantu Chris dan kawan-kawan? Fakta lain pun kembali terungkap di sini. Dari buku catatan yang ditemukan Eugene di ruang bawah tanah, terungkap bahwa apa yang dialami oleh tentara Nazi tersebut sama persis seperti apa yang mereka lakukan kepada penghuni rumah tersebut, yaitu keluarga Hellwig. Mereka membunuh seluruh keluarga Hellwig dengan cara menenggelamkannya di bak mandi, menggantungnya di loteng, serta membakar hidup-hidup. Hal ini dikarenakan keluarga Hellwig menyembunyikan orang-orang Yahudi di rumahnya. Baci yang sedang dalam keadaan kritis tiba-tiba saja terbangun dan mulai berbicara seperti orang yang tengah kesurupan. Dan kemudian mati. Mendapati kejadian yang aneh secara terus-menerus, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah tersebut. Tapi hal aneh ternyata masih saja tetap terjadi. Mereka yang sudah jauh berjalan meninggalkan kastil tersebut selalu saja kembali ke tempat yang sama, seolah-olah para hantu tersebut tidak mengizinkan mereka untuk pergi. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke kastil tersebut guna mencari mayat keluarga Hellwig untuk dikuburkan dengan layak. Eugene pun mulai mencari tahu di mana keberadaan mayat-mayat tersebut disimpan melalui buku catatan yang ia temukan. Tapi sayangnya, halaman terakhir dari buku catatan tersebut tidak ada alias robek entah kemana. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan arwah, berharap para arwah penasaran ini menunjukkan di mana mayat-mayat mereka dibuang. Dan ritual pun dimulai. Setelah berhasil menemukan mayat keluarga Hellwig, mereka pun mulai menguburkannya. Saat tengah menguburkannya, Eugene menemukan halaman terakhir dari buku catatan tersebut. Hal yang tidak masuk akal pun terjadi. Pada halaman terakhir buku catatan tersebut menjelaskan bahwa ternyata keluarga Hellwig bukanlah orang Prancis seperti yang selama ini mereka tahu, melainkan orang Afghanistan. Mereka dibunuh karena menyembunyikan orang-orang Yahudi dan berencana mengirimkan orang-orang Yahudi tersebut ke Amerika. Pada catatan tersebut juga menjelaskan ketika keluarganya dibantai oleh Nazi, istrinya Hellwig mengucapkan kata-kata seperti
Ventrulek, yang berarti kalimat kutukan untuk orang-orang yang hanya menyaksikan keluarganya dibunuh tanpa melakukan apa-apa. Scene berpindah ke dalam kastil. Menguburkan mayat keluarga Hellwig ternyata tidak menyelesaikan masalah Chris dan kawan-kawan sama sekali. Itu justru memberikan kekuatan kepada para arwah penasaran ini. Kekuatan untuk kembali dari kematian. Saat tengah bertarung melawan para arwah ini, tiba-tiba arwah Baci muncul dan kembali berteriak. Pada akhirnya, Chris pun terbangun di ruang laboratorium dengan selang yang sangat banyak menempel di badannya dan juga beberapa dokter di sekelilingnya. Ia juga mendapati teman-temannya berada di ruang tersebut. Salah satu dari dokter di sana yang bernama Dr. Angel pun menjelaskan bahwa selama ini Chris dan kawan-kawan berada di pusat simulasi untuk pemulihan trauma dan stres pasca perang. Dan ternyata sebelumnya Chris dan kawan-kawan ini adalah tentara Amerika yang ditugaskan di Afghanistan untuk melindungi salah satu keluarga dokter di sana, yang juga merupakan informan untuk pemerintah Amerika. Chris dan timnya yang ditugaskan untuk mengevakuasi keluarga dokter tersebut ke tempat yang lebih aman, karena militan ISIS sudah mengetahui dokter tersebut adalah informan Amerika. Setibanya di rumah dokter tersebut, sebelum sempat dievakuasi, tiba-tiba militan ISIS datang. Chris dan kawan-kawan pun segera bersembunyi di balik dinding. Akhirnya keluarga dokter tersebut dibantai dengan cara ditenggelamkan, digantung, dan dibakar hidup-hidup. Akan tetapi, sang istri dibiarkan hidup untuk menyaksikan keluarganya dibunuh. Chris dan kawan-kawan tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya menyaksikan kejadian tersebut. Karena komando dari atasan mereka untuk tetap berada di tempat dan jangan melakukan apa-apa. Setelah para militan ISIS pergi, mereka pun segera keluar dari persembunyiannya. Tiba-tiba, istri dari sang dokter keluar dengan membawa sebuah bom di tangannya. Dan istri sang dokter sangat kecewa dengan Chris dan kawan-kawan karena hanya diam dan tidak melakukan apa-apa ketika keluarganya dibantai. Scene kembali berpindah ke ruang laboratorium. Perawatan yang diberikan gunanya bukan hanya untuk memulihkan trauma, tapi juga untuk mengembalikan psikologi bagi para prajurit. Akan tetapi, beberapa keganjilan banyak terjadi di sini, seperti ingatan Chris yang juga ikut tersimulasikan, yang seharusnya ini tidak terjadi sama sekali, atau tidak ada dalam program simulasi ini. Chris pun berpendapat bahwa keluarga dokter tersebut sudah masuk ke dalam simulasi ini, atau bisa dibilang menghantui program inilah seperti virus katanya. Jika tidak segera dihentikan, akan berbahaya dan bisa mengancam nyawa teman-temannya. Akhirnya Chris pun memutuskan untuk kembali ke simulasi guna menebus dosa yang pernah ia lakukan dahulu. Dan film pun tamat.